cangcingnya babe, kembali lagi sama Poika. Nah, untuk merayakan 35 subscriber, Poika di sini mau berbagi pengalaman Poika menikah sama bule, ketemu di mana, terus ciri-ciri bule baik hati seperti apa, kayak bangsa benih. Terus Poika juga mau berbagi dating set yang pernah Poika pakai buat menemukan bangsa benih. Terus nanti Poika juga mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah Poika dapat dari Instagram kemarin. Terus di sini ada beberapa lumayan lebih dari 10 orang yang nanya soal apa? Soal bule lah istilah katanya. Nah, untuk kali ini mohon maaf Poika belum bisa bacain komen dulu. Halo yang udah pada masuk. Halo semua. Banyak banget. Jadi di sini Poika pengen kalian dengerin dulu cerita Poika tentang perjalanan Poika sama bangsa benih buat merayakan 35 subscriber. Nanti setelah selesai baru Poika jawabin komen ya, nggak apa ya. Jadi sekarang nonton dulu aja. Poika mau ceritain gimana perjalanan Poika sama bangsa benih buat merayakan 35 subscriber. Pertama Poika makasih banyak buat yang udah apa ya yang udah mendukung Poika selama ini dari 1 subscriber sampai sekarang 35 subscriber yang udah menemani Poika di baik sedih maupun senang, susah dan drama-drama yang pernah ada di YouTube. Jadi Poika ngucapin terima kasih banyak sekali lagi buat kalian yang udah ngedoain Poika momongan, doain biar bahagia terus, langgeng semuanya. Pokoknya Poika ngucapin makasih banget cuy. Yuk, nah sekarang Poika mau ngejawabin yang udah banyak banget komen di YouTube. Poika ketemu bangsa benih di mana sih? Kok kenapa bisa ketemu sama bangsa benih? Jadi di sini Poika mau ceritain. Nah, ya makasih. Pokoknya maaf dulu Poika nggak bisa jawabin komen. Nanti kalau Poika udah selesai cerita baru Poika jawabin ya. Jadi pertama kali Poika ketemu sama bangsa benih itu lewat internet. Internetnya apa? Nanti Poika kasih di akhir ya. Nah terus pertama kali ketemu bangsa benih lewat internet, terus kita mulai chatting, nanyain soal hobi, soal kesukaan, makanan kesukaan, terus ya yang normal-normal aja lah gitu. Tadinya juga Poika nggak nyangka kalau dia tuh bakalan serius gitu kan. Nah terus mau tahu ceritanya seperti apa? Pernah Poika ceritain di vlog sebelumnya, di vlog yang lagi makan bakso. Terus cerita soal kencan pertama Poika sama bangsa benih itu ada. Kalian scroll aja ke bawah. Itu ada ceritanya. Judulnya apa ya? Makan bakso, live makan bakso. Terus cerita kesan pertama kencan pertama sama bangsa benih itu ada di situ ya. Nah terus buat kalian yang juga sering banget komen ciri-ciri biar dapat bule baik kayak bangsa benih gimana sih? Jadi gini cuy, waktu pertama kali ketemu sama bangsa benih itu kita ketemu di tempatnya Povia. Waktu itu kan Poika masih kerja tempatnya Povia. Dia ketemu di situ, dia jemput. Nah, salah satu ciri-ciri bule baik ngejemput cuy, ngejemput ke rumah, bukannya ketemuan di luar ya. Ketemuan di luar juga mungkin salah satunya bisa, tapi yang Poika alamin sama Bang Sami itu dia ngejemput ke rumah sampai depan pintu, ting nong, dia ngejemput. Dia nanya kan mau ketemu sama Ika, dia bilang gitu. Terus langsung ketemu sama Povia tuh, dan dia tuh nggak takut orangnya. Dia ketemu udah tuh, terus akhirnya kita jalan-jalan tuh. Nah, dan salah satu ciri bule baik ciri bule baik juga
itu dia ngajaknya bukan ke clubbing, bukan ngajaknya ke hotel, ke disco. Dia ngajaknya tahu nggak? Dia ngajaknya jalan-jalan. Jalan-jalan di taman. Kenapa? Waktu itu saya juga bertanya, kenapa sih kamu waktu kuncan pertama bukannya ngajak ke mana kayak gitu kan? Kenapa saya ngajak kamu jalan-jalan? Karena saya pengen mengenal lebih dekat, katanya gitu, cuy. Jadi pada saat jalan-jalan itu, jalan-jalan santai lah di taman kan, banyak-banyak bunga kayak gitu kan. Terus tamannya itu ada di atas gunung, kan rumahnya Povia ada tuh gunung-gunungan. Kan gunung-gunungan sih, gunung beneran. Jadi ada gunung, di situ ada tempat buat jalan. Dia nanya-nanya gitu kan, kamu masih lebih dekat lagi gitu kan, nanya umur biasanya, terus keluarga bagaimana, terus apa namanya, kesukaan saya apa, kalau saya lagi marah biasanya apa, kayak gitu. Itu salah satunya ya. Jadi yang pertama itu dia jemput saya ke rumah. Yang kedua, dia ngajak saya jalan-jalan ke taman sambil ngobrol-ngobrol, perkenalan lebih dekat lagi. Itu ciri-ciri bule baik sama serius menurut Poika ya. Mungkin ada deskripsi yang lain, tapi itu yang Poika alamin sama bangsa benih. Terus jalan-jalan di taman, terus dia berusaha seromantis mungkin gitu ya, kayak bunga-bunga, dia memberikan komplimen, apa ya komplimen ya, kayak oh bunga-bunganya cantik, burung-burung berkicau, indah kan, kayak gitu. Kayaknya dia orangnya apa ya, positif, dia tuh orang positif. Terus yang ketiga, kan saya ceritanya ngebawain snack buat dia karena perjalanan dia kan jemput saya lumayan jauh. Nah itu lagi, mereka tidak menghiraukan seberapa jauh kita. Jadi kalau emang tuh bule bener-bener serius sama kita tinggal di mana juga disamperin cuy. Untuk apa namanya, untuk mengenal lebih dekat lagi. Jadi kita mau tinggal di ujung Berung kek, di ujung utara, ujung selatan gitu, disamperin cuy sama dia. Pada saat itu jarak rumah dia dari jarak rumah Poika itu bisa dibilang sekitar 10 jam nyetir. 10 jam nyetir, nggak kebayang kan? 10 jam. Enggak deh, enggak 10 jam, lebay Poika. Dari Yevle ke Westeros itu 2 jam. Dari Westeros ke Far Shopping itu 3 jam, 5 jam. 5 jam cuy dia nyetir. Bayangkan kan, itu jarang banget yang kayak gitu, dia cuma buat ketemu sama saya itu sampai nyetir jauh banget gitu kan. Nah itu salah satunya ya. Jadi kalau kalian yang lagi dekat sama bule, terus bule mau main ke Indonesia cuma untuk ketemu kalian, itu salut buat Poika ya. Bukannya bule yang minta kirim-kirimin duit. Atau sampai keringetan cuy. Gerah ini sekarang 33, 32 atau 33 ya. Panas banget. Jadi buat kalian yang lagi deket sama bule, terus tuh bule mau nyamperin sampai ke Indonesia, itu berarti tuh bule serius cuy. Nggak cuma yang, karena kan banyak tuh modus-modus, cuma saya lagi perang, apa lagi ini Amerika, kayak yang army gitu, yang dari Amerika katanya ngirim hadiah lah, di stop di bandara lah, butuh inilah, itu mah udah ke laut aja, itu mah kagak bener orangnya, cuma mau nipu. Rata-rata orang dari Afrika yang kayak begitu, nipu-nipu ya. Jadi kalau emang tuh bule udah serius mau apa nemuin kalian di Indonesia, itu berarti emang tuh bule serius, tuh salah satunya ya. Nah terus apalagi ya waktu itu ya ke Bang Sabeni ya. Oh iya, dia pertama kali ketemu tuh nggak berani yang namanya pegang-pegang, apa yang ada tuh dia cuma memuji kayak gini ya, senyum kamu manis kayak gitu kan. Apa kayak pokoknya yang memuji kita, yang bukan tapi yang namanya mau cium lah, mau peluk lah, mau cipok lah, mau grepe-grepe lah, itu mah kagak dah di luar ya. Jadi itu salah satunya.
Terus yang kedua dia neraktir ke restoran ya, di pertama kali itu dia neraktir kita ke restoran. Saya bilang saya aja yang bayar, saya bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang enggak, saya yang bayar karena saya yang ngundang kamu ke sini katanya gitu kan, yang bawa kamu ke restoran katanya gitu. Hanya dia yang bayar ke restoran. Nah, saat di restoran juga itu salah satu siasat dia untuk lebih mengenal saya itu dia nanya-nanya kayak makanan saya sukanya apa, terus minuman sukanya apa, kayak gitu-gitu. Nah, jadi tuh selama pertemuan yang mungkin sejam 3 jam kita lebih mengenal lebih banyak lagi cuy gitu. Jadinya salah satu ciri-ciri bule baik kayak gitu ya. Pertama, dia jemput langsung ke rumah kalian kalau deket. Yang kedua, diajaknya kita ke tempat-tempat yang positif, menarik, indah, kayak ke taman, atau piknik, atau bersepeda, atau cuma ke kafe, ngopi-ngopi. Bukan yang namanya ngajaknya ke clubbing, ketemuan yuk di clubbing, ketemuan yuk. Tapi ini deskripsi Poika ya. Mungkin ada lagi yang lain. Enggak apa, saya diajak ke clubbing, ke disco, tapi orangnya baik lah. Itu terserah kalian ya. Tapi ini menurut deskripsi apa ya, Poika aja yang Poika alamin sama bangsa benih gitu kan. Nah terus yang keempat tuh mereka nggak main grepe-grepe, nggak mau langsung cipok-cipok atau pelukan atau ya pokoknya yang sekiranya seks lah gitu ya. Itu dia, itu bangsa benih jauh dari itu waktu pertama kali ketemu. Dan yang terakhir itu dia ngajak ke restoran, dibayarin, kita makan, minum, semua dibayarin. Terus yang terakhir juga dia nganterin kita pulang ke rumah. Itu yang Poika rasain sama bangsa benih pertama kali ketemu. Kita ketemu cuma sekali-kalinya itu doang, karena Poika harus langsung pulang ke Indonesia, visa kerja Poika habis. Terus dia yang selalu ngasih saran ide, katanya nggak apa-apa kamu pulang aja dulu, ketemu sama keluarga kamu, senang-senang segala macam, terus gitu kan. Nanti kita keep kontaknya lewat Skype, dia bilang gitu. Kamu bisa kan ngobrol lewat Skype, ada Skype di rumah. Terus saya bilang oh iya saya punya Skype di rumah gitu kan. Akhirnya kita selama 1 tahun Skypean di rumah. Habis Skypean 1 tahun kemudian dia datang ke rumah cuy. Dia datang ke rumah dalam setahun itu udah 4 kali. Yang pertama kali dia datang buat kenalin diri ke keluarga saya. Yang kedua dia datang yang kedua kalinya ke Indonesia, dia mau mengambil hati keluarga saya dengan cara ngajak jalan-jalan, ngajak makan, ngajak liburan lah gitu ya bareng-bareng. Dan yang ketiga dia ngelamar saya sama nyokap. Terus kata nyokap, kalau kamu mau nikah sama anak saya, kamu mau nggak masuk Islam? Terus kata dia, oh oke, nggak apa-apa, saya mau masuk Islam. Dan dia merelakan kepercayaannya cuma buat menikah sama kita gitu kan. Hanya dia diterima kan tuh sama keluarga saya. Dan yang keempat dia datang deh sama nyokapnya, sama mertua saya ke rumah, kita nikah. Saya nyiapin semua segala macam, nikah di Indonesia tahun 2013 di Indonesia ya. Dan itu saya nikahnya cuma secara agama. Kenapa? Ini juga buat yang banyak nanya, karena waktu zamannya saya itu masih korupsi, masih banyak pungutan liar. Waktu itu saya cuma mau daftar ini aja dimintain berjuta-juta. Terus kata nyokap saya, ya udah nikah secara agama aja dulu di Indonesia, lebih baik uangnya kan bisa buat cateringan, bisa buat tenda apa segala macam gitu kan. Nanti nikah resminya di Swedia aja, mama mah cukup kamu tahu nikah secara agama sah di mata Allah, katanya nyokap gitu kan. Ya udahnya saya turutin apa kata nyokap. Saya nikah siri atau nikah agama di Indonesia, terus nikah benernya baru di Swedia. Dan nikah waktu di Swedianya itu tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015 saya nikah di Swedia. Dan itu gampang banget prosesnya, cuma
daftar, blek, jadi nikah. Nggak kayak di Indonesia harus ini sulit banget, jadi cuma itu aja ya. Nah itu dia. Terus yang terakhir, enggak deh, sebelum terakhir, dating set apa sih yang pakai gitu kan? Boleh nggak berbagi? Nah, di sini ada dua yang pernah Ika pakai. Yang pertama itu yang berbahasa Inggris. Itu Ika pakai cuma berapa bulan dan itu free, gratis. Tapi nggak bisa yang namanya kita ngirim pesan, cuma bisa nerima pesan atau nge-like foto-foto ya foto-foto cowok yang menurut kita cakep nih, terus kerjaannya bagus, umurnya perfect, belum punya anak apa udah punya anak gitu kan, itu masih gratis. Tapi kalau misalnya kalian mau ngirim pesan atau chatting itu kalian harus berbayar. Terus yang Ika pakai itu yang gratis cuy. Ini dia namanya match.com. Ini namanya, ini dari Irland kalau nggak salah deh, dan ini internasional. Ini jadi buat kalian yang pinter bahasa Inggris, ini bisa gabung di sini. Bikin profile, terus isi segala macam, umur, ketertarikannya apa, terus ya macem-macem dah. Nanti di sini ada kalau kalian mau coba ini match.com yang pernah Ika pakai ya. Di sini juga di sini Ika nemuin ada yang perfect gitu ya, mesti yang menurut Ika bagus tuh cuma 1-2 orang, yang lainnya kebanyakan ya kayak chatting cuma nanya-nanya aja deh gitu kan. Nah terus kalau kalian pengen dapet cowok Swedia nih ya, ini ada nih nama datingnya. Bentar. Nah ya. Nah, ini namanya meteplatsen.se. Ini kalau kalian mau nemuin cowok-cowok Swedia, ini di sini. meteplatsen.se ya. Kalau enggak nanti kalau videonya udah selesai, Ika tulis di kolom deskripsi ya. Nah, di sini cowok-cowok Swedia juga sebenarnya bisa pakai bahasa Inggris. Tulis kalau misalnya kalian emang bener-bener tertarik, kalian tulis profil kalian itu dengan bahasa Inggris di situ ya, di website ini tulis pakai bahasa Inggris. Kan bahasa Swedia ya, di Google dikit lah. Ya maksudnya kerja dikit gitu. Kalau misalnya nggak tahu artinya, kalian Google gitu kan. Kalau misalnya ditulisnya man artinya apa gitu, tulis dah tuh ya di Google. Terus quina artinya apa, tulis di Google. Terus older, tulis di Google Translate older artinya apa. Older itu artinya umur segala macam. Kalau emang kalian bener mau dapet cowok Swedia itu ya di situ. So ini juga udah Ika kasih ya. Dan Ika sama Bangsa Benih itu ketemunya di Meteplatsen ini, di tempat yang yang Swedia ya. Udah. Dan yang terakhir sebelum Ika jawabin komen kalian, Ika minum dulu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dari Instagram. Nih yang lagi nonton di Instagram mungkin ya, ada yang nonton dari Instagram. Ini yang pertama dari AMRZRX, Bang Amer ya. Masih warga negara Indonesia apa udah ganti jadi warga negara Swedia? Saya masih jadi warga negara Indonesia. Terus kalau jadi warga negara Swedia biayanya berapa? Ika belum tahu cuy ya, karena masih jadi WNI. Terus dari Diana Rustan 123, ini teman saya teman SMK saya. Nggak mau nanya, cuma mau doain madam sehat terus, bahagia terus, dan cepat-cepat dikasih momongan. Amin. Makasih dek. Terus yang selanjutnya dari Hi_Nuri. Waktu dulu pas kenalan atau tindakan
kenalan, tindakan atau omongan apa yang bikin Mpok yakin kalau bangsa benih is the right one? Tak. Jadi yang pertama saya yakin adalah bangsa benih itu dia nggak berani pegang-pegang saya. Saya yakin kalau dia cowok baik-baik. Terus yang diomongin tuh bukan masalah seks, bukan masalah body atau segala macam. Yang diomongin itu justru tentang masa depan. Terus pokoknya soal saya aja yang dia omongin. Itu yang membuat saya yakin dulu bangsa benih itu adalah kayaknya nih cowok bener-bener baik dan care gitu kan. Itu ya Nur ya. Terus dari Ratna _ Misman, apa yang buat Poika sama Bang Sani bisa makin klop dan gimana cara kalian bisa saling memahami? Jadi dari awal yang saya cerita itu kan waktu ketemuan di taman itu kan kita udah tahu masing-masing bangsa benih sukanya apa, nggak sukanya apa, saya sukanya apa, nggak sukanya apa. Terus saya bilang sayang belum bisa makan makanan Eropa, apakah nggak apa-apa kalau nanti kalau kita nikah saya selalu masak masakan Indonesia. Oh dia bilang oh nggak apa-apa kita beda makanan atau gimana. Dia bilang nggak apa-apa. Jadi itu yang membuat saya itu makin klop sama bangsa benih gitu. Terus dari S_K03 Po, rasanya apa kalau dihujat haters? Rasanya gurih. Gurih Saka rasanya. Tapi ya ada beberapa ya taulah gimana sih omongan atau nyinyiran orang kadang-kadang nyelekit banget, tapi kita berusaha semaksimal mungkin biar nggak sedih. Terus dari Ignasia_Kizim, Poika, apa benar bule tua yang menikahi cewek Indo yang masih muda hanya untuk merawat bule itu? Itu nggak benar, Po. Ada di sini yang nikah emang benar karena mereka cinta, karena mereka sayang, dan itu sampai mereka punya anak. Terus emang di sini terkenal, bukan karena sih, di sini kan banyak orang-orang Thailand yang nikah sama orang-orang tua gitu kan. Dan saya lihat sih mereka so far ini sih saya saling suka aja gitu, nggak bener itu Po Ignasia Kim. Terus dari Putri 327, Po suaminya kerjanya apa? Suaminya Po Ika itu kerjanya di marketing. Terus Indah_Alan, Po Ika mau tanya nih, kalau urus pernikahan sama orang itu susah nggak? Kalau di Indonesia jujur susah, tapi kalau di Swedia gampang banget cuy. Terus dari Lydia.za, Poika asli Sawangan ya? Enggak, saya aslinya Cinangka. Di bangsa benih tuh. Saya aslinya Cinangka. Terus ini ada orang yang gak mau sebut namanya. Poika mau tanya gimana caranya biar tahu bule itu serius dan baik. Udah ya Po ya, udah saya jawab di awal pertanyaan. Terus dari Litten Collection, Po ada rencana pindah ke Indonesia nggak? Saat ini belum ada. Hoi. Apa Ya. Mana ya? Oh deh ya. Belum ada rencana buat pindah ke Indonesia, tapi sebisa mungkin setahun sekali Poika pulang ke Indonesia. Terus dari Do Muhammad _24, Po kenapa bisa nikah sama bangsa benih? Udah jodohnya bang. Terus dari Diana Kartika, susah nggak Po adaptasi negara orang? Awal-awal susah, tapi semakin jauh kita semakin lebih kenal kultur mereka, semakin jauh kita semakin kenal kebiasaan mereka. Berjalannya dengan waktu, akhirnya kita bisa beradaptasi. Dan yang paling penting buat Poika adalah dimana kita bisa menemukan cabe cuy. Kalau udah nemuin cabe, lu mau tinggal di mana aja juga enak cuy. Terus dari Rini 8574, Po enak nggak tinggal di Swedia? Enak. Terus dari Rizka Ramadhani, mertua Poika udah masuk Islam belum? Ya ampun pertanyaannya, ya belum lah. Belum. Terus dari Cut_DNT, makanan terenak di Swedia apa Po? Ada tuh ikan ditaburin ikan yang digoreng ditaburin tepung roti, itu digoreng tuh enak banget ikannya asli, dimakannya pakai kentang sama sausnya ada. Ntar ya, adanya di IKEA. Ntar ya Poika, kalau Poika makan Poika sensor. Poika shoot.
Terus dari Jessica underscore Wins JZ, jangan ada musik-musik sama TV apalagi film-film pas live nanti biar nggak ke strap lagi sama YouTube. Oke, Pak Jessica udah nggak ada nih ya. Selanjutnya dari Lulu Mila, Po Ika udah berapa lama di Swedia? Lama. Po Ika tuh dari tahun 2006 setahun pulang, terus balik lagi 2010, 2012 2 tahun, terus pulang 3 tahun tuh ya, terus datang lagi tahun 2014 sampai sekarang. Udah hampir 7 tahun ya. Terus dari Siwis Sutario, Po, aku masih kerja jam 4 ya, ntar lihat ini aja ya, lihat apa ulangannya ya. Terus dari Arenso 4, udah mau tanya deh Po, pengen doain Po semoga dapat momongan, keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, makasih ya. Selanjutnya dari Ambarwati Ekdin, Po Ika sudah berapa tahun nikah sama Bang Sabeni? Dari 2013, sekarang 2018, 5 tahun Po. Marsha Dwi Aninda, Po BB berapa sama umur Po berapa? Astaga, nanyain BB. BB saya 74, 75 kadang-kadang 76 kalau lagi makan banyak. Umur saya 32. Terus yang terakhir dari R_Dea Almira, Po Ika pernah nggak sih ribut sama suami? Habisnya kalau dilihat di vlog, aduh suami Po Ika kocak banget. Ya pernah lah, sering malah ribut. Tapi masa sih ribut kita disensorin, apa dikasih tahu kan gak enak ya nggak cuy? Ya itu aja udah, makasih yang udah mau nontonin Po Ika dari awal sampai sekarang. Sekarang saatnya Po Ika baca-baca komen atau baca-baca yang mau tanya lebih banyak lagi soal bule, soal dating site, soal ciri-ciri bule baik. Ayo silakan tanya.